pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat pada ruang ibadah Gemis Jemaat Rehoboth Malare serta Bukan Utara diadakannya rapat kerja tahunan PLK Bapak Sinode Gemis yang merupakan ajang silaturahmi pengurus PLK Bapak tingkat Sinode, resort dan juga pengurus di jemaat yang hanya dilaksanakan sekali di setiap tahun berjalan dan dihadiri oleh ratusan peserta pengurus PLK Bapak di aras pelayanan Gemis. Kegiatan ini dihadiri Ketua PLK Bapak Sinode Gemis, Penetua Yabes Esar Gagana bersama pengurus Sinode lainnya, juga hadir Ketua Umum Sinode Gemis, Pendeta Welman Boba, Asisten 1 Aristarkus SS Pilat, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Eri Yudianto SH.MH. Pada kesempatan kali ini, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Eri Yudianto SH.MH memberikan penyuluhan hukum kepada semua peserta rapat kerja tahunan PLK Bapak Sinode Gemis. Adapun materi yang disampaikan yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mengingatkan agar setiap imam atau kepala keluarga dapat mampu membangun rumah tangga tanpa adanya KDRT. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa pada tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kedua-duanya saling memiliki dan dipanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Pernikahan adalah gambaran Kristus dan gereja. Kekerasan dalam rumah tangga sungguh jauh berbeda dengan karakter Kristus. Mohon ini sebagai renungan bagi kita, bahwa sebetulnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tentunya hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Sebetulnya anak-anak ini adalah milik Tuhan. Kita hanya diberikan kewajiban untuk menjaga. Betul gitu ya Pak Pendeta ya. Kita diberikan kewajiban untuk menjaga. Dan buah lindungan adalah suatu upah. Allah mempercayakan anak-anak kepada orang tua. Mereka harus dengan penuh kasih merawat dan mendidik anak-anak. Semua ini saya ambil dari firman yang ada di umat Kristiani yang ada di Indonesia. Jadikan rumah dan kehidupan masyarakat dalam kehidupan yang damai. Mohon maaf saya sedikit mengambil hadis dari keyakinan saya. Rumahmu adalah surga. Mungkin nanti bisa ini lagi oleh Pak Pendeta. Jadi apabila kita di dalam kehidupan rumah tangga kita menjadikan rumah adalah sebagai surga, sebagai tiang agama, mungkin segala sesuatu terkait dengan masalah perlindungan anak, terkait dengan kekerasan rumah tangga, dan terkait dengan kejahatan di bidang IT tidak akan terjadi. Selama saya mengikuti ada kegiatan-kegiatan seperti itu, baik itu ada kerjasama kami di satu lembaga pendidikan bersama dengan kejaksaan, ada materi-materi yang memang tentang kekerasan dalam rumah tangga maupun tentang materi tentang kekerasan terhadap anak. Yang kami tanyakan di dalam materi ini, kalau kita lihat itu kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, lalu yang disampaikan oleh pemberi materi itu kekerasan dari orang tua terhadap anak, bapak terhadap anak, bapak terhadap istri. Ini pertanyaan Pak. Pertanyaannya seperti ini Pak. Apakah seorang anak dapat dipidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika anak tersebut melakukan penganiayaan?
terhadap ayahnya, bukan di dalam rumah, dan anak tersebut tidak tinggal serumah dengan ayahnya. Mungkin itu Pak. Makasih. Tadi ditanyakan apakah seorang anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya apabila dia tidak serumah dengan dia bisa dikategorikan sebagai kekerasan di dalam rumah tangga? Saya jawab begini Pak. Memang secara garis keturunan dia adalah anak. Biasanya anak itu kalau sudah menikah itu mungkin pingin mandiri, dia pingin berpisah dengan keluarganya, mungkin yang dimaksudkan dengan itu. Bagaimana kalau dia, si anak ini melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya? Di dalam undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, adalah yang dimaksud dengan kekerasan di dalam rumah tangga adalah orang-orang yang bertempat tinggal di dalam satu rumah. Apakah dia itu bapaknya, anak ke bapak, bapak ke anak, terus kemudian tantenya, atau kemudian opanya, omanya, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dia itu sudah pisah rumah, tapi dia anak? Itu bisa kita kenakan di penganiayaan 351 di KUHP. Jadi kalau dia tidak satu rumah, misalnya berselisih paham dengan orang tuanya, sudah lama tidak ketemu, misalnya masalah warisan dan sebagai warisan dan apalagi persoalannya ketika datang di rumah dia emosi melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya, tidak dikategorikan sebagai kekerasan di dalam rumah tangga. Itu adalah kasus penganiayaan. Masih ada stok pasal di kita, yaitu di KUHP kalau dia tidak dalam satu keluarga. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau tidak satu rumah tidak dikatakan sebagai kekerasan di dalam rumah tangga. Adiaksa Sangi TV Sulawesi Utara melaporkan.